Oke, jadi kita sekarang bakal bahas owning experience dari mobil Suzuki R3 ini. Ini usianya udah 12 tahun ya. Mobilnya ini dari 2012. Udah 12 tahun, dia ya minus-minus perawatan lah. Ada baret situ. Lampu udah pecah-pecah kayak gini, ini kayaknya belum pernah ganti, lupa. Kayaknya udah apa belum lah. Casenya juga udah pecah. Jadi mobilnya kayak gini dulu pada zamannya ini salah satu yang terbaik di kelasnya. Jadi dia itu masuknya ke kelas LMPV ya. Dulu 2012 lawannya baru Avanza, Xenia, Livina sama Mobilio kayaknya. Nah ini dia warna silver. Dia ya fiturnya nggak ada spesial lah ya. Fiturnya kayak gini doang. Dari depannya begini. Oke, ini tampak sampingnya kayak gini. Dia udah desain di spion. Velgnya dia kayak gitu ya, modelnya ini banyak dipakai nih velgnya. Oke, belakangnya dia kayak gini. Kita lihat bagasinya dulu. Jadi dia ini uniknya, bukan unik sih, dia aneh kayaknya. Kalau ini ditegakin, bagasinya cuma segini doang nih. Bagasi cuma segini doang. Paling muat ya kayak ginian lah, topi kayak gini muat. Kalau dilipat juga, misalkan ini kita tarik, udah kayak gini dong. Jadi kalau dia mau rata lantai, bangku tengah mesti dimajuin biar bisa lantai, biar bisa rata. Cuma karena jok tengahnya lagi dimundurin, dia nggak bisa rata. Dan uniknya dia jok tengahnya bisa dimundurin sampai jauh banget. Kan kalau di mobil lain itu dia joknya palingnya mundur segini doang lah, segini. Kalau dia bisa jauh mundurnya, yang di jok tengahnya itu. Oke, kita lihat mesinnya yuk. Kita lihat dulu mesinnya. Oke, kita buka dulu. Panas. Oke, mesinnya kayak gini. Dia speknya nanti taruh lah di ini apa, di caption, di deskripsi nanti ditaruh speknya kayak gini. Ini dia kelihatan mesinnya kayak gini ya. Agak reward, cuma ya apa yang kalian harapin dari mobil LMPV 12 tahun lalu. Dan R3 ini yang generasi ini ya, sebelum yang ganti model, dia ini mesinnya halus loh. Starternya juga halus. Ya, jadi 12 tahun dia starternya masih halus. Masih enak dipakainya dia. Starter halus, suara mesinnya juga halus dia, suara mesinnya kan. Mobil lain di kelasnya kayak nggak ada yang sehalus ini deh. Setahu saya ya, dulu di kelasnya pada zamannya nggak ada yang sehalus ini. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, dia dalamnya kayak gini. Warnanya warna terang aja, ini warna abu, ini warna beige, kuning putih gitulah. Ya tampilannya kayak gini sih. Fitur sininya dia ada rata-rata konsumsi, jarak tempuh ya, kelihatan nggak sih? Kayak kelihatan nih ya, kelihatan semoga. Ada ini real time, jadi berdasarkan gas yang diinjak. Lagi nggak jalan nggak kelihatan. AC nya kayak gini, masih putar-putaran, tapi pada zamannya dia udah masuk bagus banget karena dia udah ada ini nih, udah ada arah semburan. Bahkan zaman sekarang juga masih belum ada yang punya kayak gini. Cuma ya dia kaca belakang nggak ada garis-garis merahnya ya, nggak tahu di fogger apa di froster. Cuma dia punya ada yang depannya aja, belakangnya nggak ada. Spion belum auto retract. Nah dia pada zaman mungkin sampai sekarang ya masih Suzuki itu, nih saklar
fog lamp dia masih dipisah nih, misal sama lampunya ya masih halogen biasa lah ya pada zamannya. Oke, wiper standar, lampu standar kayak gitu. Instrumen clusternya, head unitnya dia terintegrasi. Ini sampai sekarang kayaknya masih jarang yang integrasi kayak gini. Cuma ya minusnya dia nggak ada Bluetooth ya. Pada zamannya juga nggak ada yang pakai Bluetooth sih. Cuma kalau kalian sering lihat di YouTube, ini dia belakang audionya ini bisa taruh ini aux. Wih, truknya gede. Dia kalau ini dicabut, dia belakangnya tuh ada apa kayak lubang aux gitu di belakang audionya dia. Cuma ya mesti lepas audio dulu. Oke, spion kaca turun dong yang otomatis, naiknya nggak otomatis ya, naiknya biasa. Oke, kayaknya cuma gitu doang sih keunggulannya. Ini kita bahas sambil jalan lah ya. POV berkendara pakai mobil ini udah sering, jadi kita nyetir aja sambil ngobrol tentang mobil ini. Oke. Ini pertama, dia belum ada fitur yang kalau mobil zaman sekarang itu kan dia ada fitur misalkan jalan sampai sekian kilometer, dia pasti ininya ngunci otomatis nih kunci pintunya dia pasti ngunci otomatis. Cuman ini udah hampir 40 km per jam dia belum ngunci otomatis, jadi ya dia mesti di kunci sendiri. Oke, kita muter balik dulu di depan. Masih manual ya, masih kopling dia. Jadi mobil ini keluar tahun 2012 dulu, pertengahan kayaknya, pertengahan mau akhir bulan Agustusan lah kalau nggak salah. Dulu dia itu ini tipe GL itu bedanya dulu ada 3 tipe, GA, GL, GX. GA itu nggak ada audio tapi tetap ada AC, cuma ya dia nggak ada fog lamp, nggak ada audio segala macem. Kalau tipe GL dia ada audionya, dia ada fog lamp. Kalau yang tipe GX itu dia ada airbag. Sini ada aksen silver sama ada ininya apa? Audio steering switchnya dia. Tipe GX tuh. Ini tipe GL jadi nggak ada. Bedanya cuma itu doang. Airbag ada di tipe paling tinggi dia. ABS juga sama di tipe paling tinggi. Ini belum ada ABS tadi kan. Masuk persimpangan. Ini belum ada ABS-nya. Pada zamannya ya standar lah fiturnya. Kalau dilihat dari deskripsi video pertama juga dia fiturnya nggak ada fitur andalan sama sekali. Mungkin cuma ini dong, AC yang ada arah semburannya. Udah sih, sisanya kayaknya itu doang fiturnya. Sama di baris kedua tuh dia ada ininya apa, armrestnya dia. Ini buat sandarin tangan di tengah, itu ada tuh. Sampai sekarang juga masih ada, tapi ya yang R3 generasi kedua dulu sempat nggak ada kan, cuma ditambahin lagi. Oke, ini ya keluaran pertama tuh dia nggak ada matic-nya. Dia matic ada di tahun 2013 nya, kurang lebih setahun setelah yang ini keluar. Dia yang keduanya muncul, dia ada matic sama AC double blower. Matic-nya ya matic 4 speed doang, cuma matic biasa, double blower juga biasa. Ya kalian bisa lihatlah video tentang R3 itu di channel lainnya. Nah, berikutnya ini ada ininya nih. Dia ada depan AC, cup holdernya, jadi bisa adem air minum. Oke, belum hijau. Oh, udah. Kita berikutnya bahas tentang kenyamanan mobil ini. Ntar kita
lewatin ini dulu deh, apa, polisi tidur depan. Nah, kayaknya ada polisi tidur yang gede. Oke, kita ke polisi tidurnya dulu. Atau enggak, ini ada speed bump yang nggak kerasa sama sekali speed bump. Jadi mobil ini tuh termasuk nyaman di kelasnya di zamannya tahun 2012-13 sebelum Expander keluar. Dia ini paling nyaman, terkenal paling nyaman. Ya mungkin Livina juga nyaman ya, karena banyak yang bilang Livina nyaman juga. Cuma mungkin karena mobilnya kurang banyak populasinya, nggak sebanyak ini, jadi ya ini yang lebih terkenal nyaman. Jadi pada zamannya ini termasuknya nyaman nih. Dia peredaman cukup bagus di zamannya, sampai sekarang juga masih bagus peredamannya. Bandingannya juga lumayan, ini bagus malah. Yang depannya kayak ini depan ada polisi tidurnya, itu ada dua kan. Yang tinggal di arah sini pasti tahu polisi tidur yang satu lagi tuh agak kerasa. Oke, ini kita lewatin. Empuk ya, mobil ini empuk. Nah, ini nih kita lewatin nih. Oke, jadi ini mobilnya ini empuk loh. Pada zamannya empuk, pada zamannya enak, pada zamannya juga murah. Dia pada zamannya berkompetisi sama Avanza yang kayak gimana ya, kayak gitu kayaknya deh. Avanza kayak gitu kayaknya, yang udah ganti, nggak tahu ganti model atau apa itu mana. Jadi mobil ini nyaman, peredaman nyaman, suspensi juga nyaman, joknya juga tebel loh dia loh. Joknya tebel banget. Joknya tebel, ini standarnya ya warna kuning gini ya, fabric, gampang kotor. Nih udah kotor nih, hitam-hitam. Kalau soal perawatan, mobil ini perawatan itu ya namanya juga udah umur ya, udah 12 tahun, pasti merawatnya susah, mahal, banyak yang dikeluarin. Kayak misalkan dia pernah ganti, atau pokoknya kaki-kaki depan dia pernah ganti, karena dia penggerak depan juga kan, jadi kaki-kaki depannya kurang awet dia. Kalau bagian belakang dia itu pernah ganti juga, ini apa, shock atau shock absorber atau apa namanya, dia juga pernah ganti kaki belakang. Yang rusak sih sebelah kiri doang, cuma biar stabil jadi ganti kanan kiri. Oke, jadi kalau perawatan kayak gitu ya, dia perawatannya cukup mudah, cuma karena sekali lagi dia front wheel drive, jadi nggak segampang yang rear wheel. Jadi kalau mau beli second mobil ini, ya perhatiin aja kaki depan. Kalau yang belakang itu ya perlu diperhatiin juga sih, cuma yang lebih perlu diperhatikan itu yang bagian depannya. Ya itu. Sama penyakitnya ini tuh, ini banyak juga yang ngalamin ya, user R3 yang generasi ini sampai yang facelift yang tahun berapa, 2016 atau 17 gitu. Dia itu ada di ini apa, bagasi belakang, di hidrolik bagasi belakang dia itu lemah kalau udah kemakan umur. Ya kayaknya mobil lain juga sama sih, kayak gitu juga sih. Ini baru ganti sekali tuh hidrolis bagasi belakang, dia baru ganti sekali. Kaki-kaki juga dia baru ganti sekali sih. Ya karena ini jarang dipakai juga kan, dia udah 12 tahun tapi baru 70.000. Bukan mobil yang terlalu capek, cuma ya tetap ada minus pemakaiannya gitu. Mobil ini juga klaksonnya bagus loh ini mobilnya. Ntar ya, kita lewatin jalan ini dulu biar nggak dikira klaksonin orang. Ini kalau nggak salah depan ada polisi tidur lagi deh, itu dia. Oke.
Yang depannya dia empuk, mungkin karena ada mesinnya segala macam dia agak berat ya, jadi puing gitu, agak ngemantul ya. Kalau yang belakangnya dia nggak mantul tapi empuk tetap. Terus soal mesin ya, performa mesin sama iritnya, ini mobil termasuk irit sih, termasuk irit ya. Cuma itu balik lagi ke pemakaian. Ini bisa irit bisa boros tergantung pemakaiannya. Cara lihatnya ya dari ini aja, dari real time konsumsi bahan bakarnya. Dilihat kalau nyampe 20-30 itu pasti irit ntarnya. Pokoknya jangan bejek gas dalam-dalam aja, itu pasti irit. Kalau soal performanya mobil ini enak juga sih performanya ya, maksudnya ya karena ini manual juga mungkin ya, jadi tenaganya sama torsinya ngalirnya cepet gitu. Oke, kita belok kiri ternyata. Ya performanya cukup karena manual. Ini manualnya enak loh ini mobilnya. Oke, kita coba ya. Sekarang kecepatan 40 gigi 3. Di tenaganya tuh nggak nyendut tapi cukup lah. Kalau kita mau tenaga lebih bisa, dia bisa nganterin. Cuma kalau mau irit bisa juga dia. Ya ini tenaganya enak. Perlu diketahui bahwa mobil ini tuh basisnya Swift ya, Suzuki Swift dulu pada zamannya. Kelasnya Yaris Jazz segala macam. Jadi dia kelasnya tuh di atas apa di bawah ya hitungannya ya, kayaknya di atas. Soalnya kan hatchback. Handlingnya hatchback tapi dikasih ke LMPV. Ini yang ngasih handlingnya dia enak. Cuma ya tetap ini karena mobil keluarga ya LMPV, bantingannya juga empuk, jadi tetap ada limbungnya, tetap ada body roll, cuma nggak terlalu berlebihan. Ya mobil kayak gini mah cocoknya buat nyaman-nyaman, buat kenyamanan, bukan buat kebut-kebutan, handling segala macem. Kalau mau kayak gitu beli aja mobil mahal, sports car, jangan beli LMPV. Secara tenaga di atas mesin, di atas kertas juga kan dia biasa aja lah. Tenaganya cuma 95, torsinya 130 apa 100 berapa, sekitaran segitu dia torsinya. Oke. Nah ini enak kan, dia suspensinya empuk. Mungkin kalau mobil lain udah gitu, udah kayak gimana tahu. Cuma ini empuk dia. Mungkin karena ya faktor ban juga ya, faktor ban yang agak, tapi tekanannya sih normal sih 35 bannya, jadi emang masuknya empuk ini mobil. Oke, kita masuk ke daerah sini ya. Ini terkenal, kok ada sapi. Daerah ini terkenal dengan suspensi polisi tidurnya yang sangat keras, sangat tidak enak. Enak. Empuk. Enak nih mobilnya. Dan dia juga harga bekasnya lumayan bertahan sih kayaknya. Ini dulu beli 155, 160 kurang lebih. Kalau dijual juga ya paling 100-an, turun 50 jutaan, paling nggak nyampe berapa, karena emang ini masih enak mobilnya enak, perawatannya ya nggak seenak perawatan mobil lain, cuma ya tetap bisa lah dirawat ini mobil. Oke, jadi ya itu aja. Apalagi kita bahas, kenyamanan udah, performa udah, irit udah, fitur biasa aja, nggak usah dibahas. Mesinnya halus, tenaganya enak, empuk,
Perawatannya gampang termasuknya, tergantung kalian bawanya aja.